Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rabiah Al-Adawiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas MP 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas harian dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jangan lupa like and subscribe. Keep on watching. Sekarang kita ke pembahasan yang pertama, yaitu demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Nah, demokrasi dikatakan kepemimpinan bersumber dari rakyat. Ini merupakan pendekatan perkembangan sejarah dari masa ke masa, menemukan satu siklus yang tergantung psikis. Pada hakikatnya, demokrasi pendidikan itu untuk mencetak manusia yang manusia demokratis. Nah, demokrasi senada dengan demokratis. Nah, memandang semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, tersebut disebut sebagai egaliter. Nah, reformasi pendidikan melalui demokratisasi pendidikan setidaknya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama regulator, yang kedua ada profesionalitas, yang ketiga ada manajemen. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan multikultural. Nah, multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia yang kemanusiaannya multikulturalisme. Nah, mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Nah, selanjutnya James Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikulturalisme memiliki 5 dimensi yang saling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program. Nah, yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar atau siswa, yaitu pertama, dimensi integrasi atau isi atau materi. Nah, content integration. Yang kedua, di sini ada dimensi konstruksi pengetahuan atau knowledge construction. Yang ketiga ada dimensi pengurangan prasangka. Nah, yang keempat ada dimensi pendidikan yang sama atau adil. Nah, yang kelima di sini ada dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial, atau disebut empowering school culture and social structure. Nah, tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi. Yang pertama, untuk memfungsikan peran sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua di sini untuk membantu siswa dalam membangun perilaku yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, atau kelompok keagamaan. Yang ketiga di sini memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Selanjutnya di sini untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya yang memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, beliau aktif di dunia politik. Sebagai hakim yang memiliki kehidupan sufi, pemikiran-pemikirannya dituangkan pada kitab yang fenomenal, yaitu Muqaddimah. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun tidak dapat dipisahkan dari akar pemikiran keislamannya, tumbuh dan berkembang dalam suasana keilmuan dan keislamannya. Ayahnya berupa seorang agamawan yang sangat konsen di dalam ilmu keagamaannya. Nah, ayahnya wafat terkena penyakit fes atau taun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun tidak menerima banyak ilmu dari bapaknya karena bapaknya sudah wafat terlebih dahulu. M. Iqbal pernah mengatakan seluruh semangat Muqaddimah itu diilhami di Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama. Yang pertama ada 3 tingkatan berpikir menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama al-aql at-tamyizi, pemahaman intelektual manusia terhadap segala sesuatu yang ada di luar alam semesta dalam tatanan alam yang berubah, dengan maksud agar manusia mampu menyeleksi dengan kemampuannya sendiri. Nah, bentuk pemikiran semacam ini kebanyakan berupa persepsi yang dapat membantu manusia membedakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dengan menolak yang tidak bermanfaat.
Yang kedua di sini ada al-aql tajribi, pemikiran yang melengkapi manusia dengan ide-ide dan perilaku yang dibutuhkan dalam pergaulan dengan orang lain. Bentuk pemikiran seperti ini kebanyakan berupa apersepsi yang dicapai manusia melalui pengalaman hingga benar-benar dirasakan manfaatnya. Yang ketiga yaitu al-aql al-nazhari, pemikiran yang melengkapi manusia dengan pengetahuan ilmu atau pengetahuan hipotesis, dzan. Nah, mengenai sesuatu yang berada di belakang persepsi indera tanpa ditiadakan praktis yang menyertai bentuk pemikiran seperti ini merupakan gabungan persepsi dan apersepsi yang tersusun secara khusus yang dapat membentuk sebuah pengetahuan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, corak pemikiran Muhammad Abduh yaitu ada 4. Nah, yang pertama ada konservatif tradisional. Nah, di sini berusaha mempertahankan tradisi lama tanpa adanya perubahan. Yang kedua ada modernis reformasi. Nah, berusaha menggabungkan antara paradigma dan berlandaskan Al-Quran dengan pemikiran modern. Nah, yang ketiga yaitu modernis sekuler. Nah, menganggap bahwa dengan pemikiran sekulerisme maka manusia akan terbebas dari terbelenggu kesakralan dalam suatu masyarakat. Nah, yang keempat ada Puritan fundamentalis. Nah, pokok pemikiran ini adalah mengislamkan semua gerakan muslim. Nah, munculnya ide-ide Muhammad Abduh tampaknya lebih dilatar belakangi oleh faktor situasi, yaitu situasi sosial dan keagamaan, situasi pendidikan pada saat itu. Nah, untuk meminimalisir adanya dualisme pendidikan, Muhammad Abduh merumuskan tujuan pendidikan sebagai suatu alat untuk menanamkan kebiasaan berpikir dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, untuk kurikulumnya, Muhammad Abduh sendiri menginginkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, beliau merumuskan kurikulum mulai dari tingkatan yang dasar hingga tingkatan yang tertinggi. Nah, sedang untuk metodenya, Muhammad Abduh menganjurkan memakai metode hafalan, diskusi, tanya jawab, dan metode demonstrasi. Lanjut ke pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah tahun 1913. Nah, tokoh pembaharu ini yang konkren di bidang pendidikan dan sosial. Nah, tokoh Ahmad Dahlan ini yang kemudian hadir membangun tokoh peradaban Islam. Sebelumnya diketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bernama Darwis, yang berasal dari keluarga berpengaruh terkenal Sultanan Yogyakarta. Menilai bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, Ahmad Dahlan ini yang konsen di pendidikan agama dan Islam. Nah, Muhammad Darwis ini dilahirkan dari pernikahan Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dengan Nyai Haji Abu Bakar pada tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta. Kauman adalah tempat tinggal orang-orang soleh. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pendidikan nahwu, tafsir, dan fikih di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian pergi ke Mekah tahun 1890 untuk mengajar agama lama selama 1 tahun atau atas bantuan dana dari kakak perempuannya yang kaya, dan memang pengaruh Islamnya mulai muncul sepulangnya dari Mekah. Setiba di Indonesia, beliau kemudian menjadi khatib tetap di Masjid Keraton Yogyakarta dan memanfaatkan serambi masjid untuk mengajar. Jadi, sepulang dari Mekah, Darwis merubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Belajar ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya dari Kiai Mahfud Darmas dan Said Buyasyel, ilmu hadis dari Mufti Syafi'i, ilmu falak dari Kiai Asy'ari Bashan, ilmu qiraah dari Syekh Ali Musyri, kemudian pulang melakukan pertemuan dengan para ulama Nusantara, Syekh Ahmad Khatib di Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Gresik. Kemudian sekolah Muhammadiyah difaktori oleh 2 alasan. Yang pertama, faktor internal.
berkaitan dengan sikap agama Islam yang sebelum rasional masih berpengaruh dengan budaya tarekat dan tasawuf. Muhammadiyah lahir dengan corak yang berbeda. Umat Islam maju dan berkembang namun tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaannya. Yang kedua, di sini ada faktor eksternal. Nah, merupakan pendidikan yang terapan Belanda sangat sekuler, yaitu memisahkan antara pelajaran agama dengan umum. Nah, menurut Ahmad Dahlan, pendidikan bisa memberikan kesempatan dan peluang kepada peserta didik untuk sukses hidup di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, tidak boleh ada sekularisasi dan dikotomisasi pendidikan, jadi tidak bisa dipisah-pisah seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pemikiran filsafat pendidikan menurut Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau dilahirkan di desa Ngedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah. Nah, nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim. Nah, relevansi pemikiran beliau adalah pemikiran beliau tentang perpaduan antara pesantren tradisionalis dengan sekolah barat. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa beliau merupakan tokoh yang berusaha memelihara tradisi turun-menurun dari pondok pesantren, juga mengembangkan pendidikan keilmuan di pondok pesantren. Nah, dalam menuntut ilmu, peserta didik hendaknya berniat untuk suci menuntut ilmu dan untuk mengamalkannya. Nah, mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai Islam bukan sekedar menghilangkan kebodohan. Nah, niatnya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang Persis. Nah, Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam, Komarudin, dan E. Abdurrahman. Nah, organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, kufarat, syirik. Berdasarkan organisasi Persis, bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumuhan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Nah, peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Nah, misalnya dalam bidang pendidikan, ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Persis juga memberikan lembaga pendidikan kanak-kanak dan Holland Islandes School atau HIS yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam Pendis. Kemudian pada 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Dalam perkembangannya, Persis mengkoordinir pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis. Nah, dalam bidang penerbitan Persis, banyak penerbitan buku-buku dan majalah-majalah melalui penerbitan ini. Persis memperluas pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajdid. Perkembangan selanjutnya, aktivitas Persis meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan, tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial ekonomi, perwakafan, dan lainnya. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.